Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan, mahasiswa PT IKI Jakarta. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan membuat video untuk mengerjakan UTS Al-Quran dan Hadis. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah tentang ulumul Quran. Ulumul Quran yaitu pengertian dari dua kata bahasa Arab, yakni kata yang pertama ulum adalah bentuk jamak dari ilmu yang berarti ilmu-ilmu. Adapun Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Jadi pengertian Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Adapun orang yang membacanya mendapatkan dua pahala. Adapun pembahasan dalam ulumul Quran ini terdiri dari berbagai macam yang akan kita pelajari nantinya. Terdapat pemahaman atau pengertian dari makna al-qatan ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan Al-Quran dari sisi informasi, asbabun nuzulnya, lalu kodifikasi dan tertib penulisan Al-Quran, ayat makiyah dan ayat madaniyah. Ini semua menurut pandangan makna al-qatan. Jadi nanti ruang lingkup ulumul Quran ini cukup luas, dan nanti kita bahas secara singkat baik asbabun nuzulnya ataupun ijaznya. Baik, ini adalah pembukaan saya terkait tentang pengertian ulumul Quran. Lalu pembahasan selanjutnya, sejarah dari turunnya Al-Quran ini yang kita ketahui itu berlangsung selama 23 tahun, yang mana Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Dan sejarah turunnya Al-Quran ini juga pertama kali secara keseluruhan disimpan di Lauhul Mahfuz. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini sekaligus ke Baitul Izzah, yaitu langit terdekat dari bumi. Dan dari Baitul Izzah inilah Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam secara berangsur-angsur. Dan Al-Quran itu pun ada yang diturunkan karena sebab turunnya ayat Al-Quran, dan ada pula Al-Quran yang diturunkan tanpa sebab. Dan kalau kita pahami asbabun nuzul ini pengertiannya yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Pada awalnya sebagian besar ayat Al-Quran diturunkan berisi penjelasan umum yang dimana para sahabat menjalani kehidupan bersama Rasulullah SAW, yang kemudian timbul atau muncullah masalah-masalah yang membutuhkan penjelasan syariat, dan secara khusus atau meminta penjelasan sesuatu yang masih samar. Hal ini yang melatar belakangi asbabun nuzul. Lalu sebabnya turun Al-Quran ini disebabkan dua hal, yaitu yang pertama terjadinya peristiwa, kemudian Al-Quran turun berkaitan dengan peristiwa tersebut. Lalu yang kedua, Al-Quran turun di atas adanya pertanyaan yang menyebabkan Al-Quran memberikan penjelasan seperti kisah-kisah Kaulah binti Za'labah yang mengadukan zihar yang dilakukan suaminya Aus bin Samit kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga turunnya surah Al-Mujadilah ayat pertama. Jadi kesimpulannya dari pembahasan ini bahwasanya turunnya Al-Quran yang pertama diturunkan karena adanya suatu
peristiwa yang terjadi. Dan kedua, turunnya Al-Quran ini diturunkan karena menjelaskan atau memberikan penjelasan atas pertanyaan para sahabat, baik itu dari segi asbabun nuzul. Akan tetapi tidak semua ayat Al-Quran yang turun ini disertai dengan asbabun nuzul. Ada hanya yang disebabkan asbabun nuzul dan ada yang turun tanpa disertai asbabun nuzul. Selain Al-Quran ditinjau dari asbabun nuzulnya, sekarang kita membahas tentang ragam corak penafsiran Al-Quran. Tafsir itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni fassara yufassiru tafsiron, yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Imam Al-Zarqani mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas kandung Al-Quran, baik dari segi pemahaman, makna, atau arti sesuai yang dikehendakin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kadar kesanggupan manusia. Dan untuk menjadi seorang mufassir ini ada kriteria khusus agar tidak sembarangan orang untuk bisa menafsirkan Al-Quran secara sembarangan. Untuk memahami makna Al-Quran dengan utuh diperlukan usaha penafsiran atau tafsir. Para mufassir Al-Quran telah menghasilkan berbagai karya tafsir yang beragam coraknya. Keragaman corak tafsir ini menunjukkan kekayaan khazanah intelektual Islam dan upaya para mufassir dalam memahami makna Al-Quran sesuai dengan konteks zamannya berdasarkan metodenya. Yang pertama, tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili ini yang menguraikan makna ayat secara terperinci berdasarkan kata, struktur kalimat, dan konteks ayat. Yang kedua, tafsir ijmali. Metode tafsir yang memberikan gambaran umum makna ayat tanpa terlalu detail. Selanjutnya ada tafsir maudhu'i. Metode tafsir yang fokus pada satu tema tertentu dalam Al-Quran dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Selanjutnya tafsir mukoron. Metode tafsir yang membandingkan ayat-ayat Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman lebih komprehensif. Lalu ada tafsir berdasarkan mazhabnya. Yang pertama tuh tafsir sunni. Tafsir sunni yang ditulis oleh ulama-ulama sunni mengikuti mazhab tertentu seperti mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, atau mazhab Imam Hambali. Selanjutnya tafsir Syiah. Tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama Syiah berlandaskan mazhab Syiah seperti Ja'fariyah atau Zaidiyah. Selanjutnya tafsir berdasarkan pendekatannya, yaitu tafsir ilmi. Tafsir yang menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains dan alam semesta. Selanjutnya ada tafsir i'tiqadi. Tafsir yang berfokus pada pembahasan akidah dan keimanan dalam Islam. Selanjutnya tafsir akhlaki. Tafsir yang membahas nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Al-Quran. Selanjutnya ada tafsir sufi. Tafsir yang diwarnai dengan pemikiran dan pengalaman tasawuf dalam memahami makna Al-Quran. Selanjutnya ada tafsir yang berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama tafsir tarbawi. Tafsir yang bertujuan untuk membimbing pembaca dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tafsir ijma'i. Tafsir yang membahas problematika sosial dan kemasyarakatan dalam perspektif Al-Quran. Selanjutnya lagi ada tafsir siasi. Tafsir membahas tentang konsep-konsep politik dan kepemimpinan dalam Al-Quran. Penting untuk diingat bahwa corak-corak penafsiran ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan melengkapi satu sama lainnya. Seorang mufassir bisa saja menggunakan beberapa corak sekaligus dalam menafsirkan Al-Quran. Memahami ragam corak penafsiran Al-Quran membantu kita untuk memahami kekayaan makna Al-Quran dan memilih tafsir yang sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman kita.
Kemudian selanjutnya kita membahas tentang ulumul hadis. Jika kita perhatikan hadis secara bahasa Arab, hadis ini bermakna komunikasi, cerita, perbincangan, dan secara etimologi yaitu bermakna suatu baru atau khabar yang diterima sedikit atau banyak. Lalu berbicara kehujahan hadis. Kehujahan hadis menunjukkan peran pentingnya sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Memahami dan mempelajari hadis secara tepat dan membantu umat Islam dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam dengan benar. Yang pertama yakni kehujahan hadis sahih dapat dijadikan landasan hukum syariat Muslim, namun berbeda pendapat ketika kehujahan hadis ini digunakan dalam akidah. Adapun kehujahan hadis hasan sebagai hadis sahih menurut ulama para ahli hadis, bahwa hadis hasan baik hasan lizzati ataupun hasan li ghairi juga bisa dijadikan hujah sebagai kepastian suatu hukum yang harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pendapat penempatan rutbah atau urutannya yang disebabkan kualitas masing-masing. Kemudian kehujahan hadis dhaif. Nah, di sini terjadi berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Malik, Syafi'i, Yahya bin Ma'ib, Abdurrahman bin Mahdi, Bukhari, Muslim, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul Hazam, dan para imam hadis yang lainnya, mereka tidak membolehkan beramal dengan hadis dhaif secara mutlak meskipun fadail amalan itu utama. Kemudian menurut Ibnu Hajar Asqalani mengatakan hadis dhaif boleh diamalkan dengan bersyarat yang sangat ketat. Jadi sekalipun boleh harus dengan persyaratan yang sangat ketat. Dan ketika seorang ingin menyampaikan suatu amalan bersandar pada hadis dhaif, maka ini harus disampaikan penjelasannya ini bersumber dari hadis dhaif. Jadi tidak boleh menutupi hadis yang bersumber dari hadis dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu saja yang saya sampaikan untuk memenuhi video UTS Al-Quran dan Hadis. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan banyak kekurangannya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari Al-Fakir sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.